Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zamir Zambayhaki ingin mempresentasikan basis data saya. Akan menjelaskan semua tentang basis data yang sudah saya pelajari di tahun ini di kelas basis data. Langsung saja, yang pertama ada kalian ketika membuat database harus membuat tabel anormalisasinya dulu. Tabel anormalisasinya itu buat apa sih? Buat eh, biar nggak ada tuh multiple value, seperti contohnya pada tabel subscribe itu ada multiple value, ada 2, 3, dan 5. Nah, itu multiple value itu harus dipisah sama seperti ID user dan tabel-tabel lainnya. Itu harus dinormalisasikan. Lanjut ke normalisasi yang pertama, yaitu kita memecahkan tabel subscribe menjadi tabel tersendiri ya. Nah, jadi seperti ini. Contohnya seperti ID user, dibagi, dipecah. Jadi ID subscribe-nya 2, 3, dan 5 dipecah gitu ya. Dan selanjutnya di sini kita menemukan masalah baru. Ketika sudah menormalisasikan di satu NF-nya, kita menemukan masalah baru. Yang pertama, atribut tidak bergantung pada primary key ya. Di sini kita mau memisahkan tabel antara primary key tersebut sendiri ya. Langsung saja lanjut ke tabel nomor 2. Nah, di sini tabel nomor 2 ada normalisasi yang 2NF. Nah, di sini kita pisahkan menjadi beberapa tabel ya. Nah, di sini ada tabel user, video, like, comment, dan subscribe. Nah, kita pisahkan menjadi primary key-nya tersendiri gitu. Lanjut ke yang ketiga. Karena di kedua sudah dinormalisasikan, primary key-nya sudah di tabelnya tersendiri, dan tabel tersebut mempunyai foreign key tersendiri juga. Jadi di 3NF-nya nih sudah ternormalisasikan, sudah benar-benar membentuk tabel yang bisa untuk membuat jadi database. Langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu ERD. ERD itu apa sih? ERD itu eh, sambungan relasi antara satu tabel ke tabel yang lainnya. Misalnya antara one to many, many to many gitu ya kan, atau many to one to many, seperti tersebut. Seperti kayak contoh user ke video. User ke video nih one to many. Jadi satu user bisa mempunyai banyak video. Ya, langsung saja lanjut ke selanjutnya ada. Nah, di sini tutorial cara masuk database. Yang pertama itu kalian masuk ke CMD, atau kalian bisa bisa langsung saja ke bagian file. Bagian file di situ cari file XAMPP, masuk ke MySQL, masuk lagi ke bin. Nah, di situ di link paling atas itu kalian ketik CMD. Nanti kalian langsung masuk ke CMD, baru di situ kalian bisa ketik MySQL min u root min p. Nah, langsung saja di situ kalian langsung masuk ke tabel database-nya. Di situ kalau kalian mau lihat database-nya, ketik show database pakai titik koma. Show database titik koma. Nanti di situ muncul database kalian ya. Kalau kalian mau membuat database baru, nah di sini kita bisa membuat database baru kalian ya. Yaitu dengan cara create database. Habis itu nama nama database-nya itu apa? Misalnya kayak punya saya create database UAS YT gitu ya kan. Nah, habis itu kalau udah dibuat query-nya oke, kalian langsung bisa menggunakannya dengan ketik use nama data dan nama database tersebut. Seperti saya use use UAS YT titik koma, jangan lupa. Ya, langsung saja ke DDL. Kita pindah ke DDL. DDL itu apa sih? DDL itu membuat tabel database. Nah, di sini kalian ketika sudah membuat database-nya, tentu saja di dalam database tersebut kalian harus mempunyai tabel. Di sini seperti saya membuat tabel like, subscribe, comment, dan videos dan user. Dengan cara create tabel,
Terus habis itu masukin kayak ID user primary key auto increment, habis itu ada email masuknya ke varchar, dan ada tanggal masuknya ke date time dan lain-lainnya. Langsung saja kita pindah ke DML. Nah, di sini ada DML nih. DML itu apa sih? DML itu memasukkan nilai, yaitu value-nya. Di dalam tersebut kan ada tulisan ID. Nah, di situ kita memasukkan ID, memasukkan nama, memasukkan tanggal, memasukkan video ya apa yang kita unggah, terus komentar apa yang kita unggah, like-nya ada berapa. Nah, di situ kita masukkan semuanya di DML. Nah, dengan cara kita insert into contohnya insert into komen, habis itu kurung buka ID komen, ID komennya masukin, ID video, ID user, komennya apa, terus komen date tuh komennya di tanggal berapa gitu ya, value-nya habis itu di sini masukin. Misalnya contohnya ID komennya itu satu, terus ID videonya satu, ID usernya dua. Nah, habis itu komennya di situ di video tersebut komennya tuh apa? Amazing you contohnya ya kan. Nah, dan tanggal tanggal membuat komennya tuh tanggal berapa, di tahun berapa. Contohnya 2002 10 bulan 10 tanggal 25 gitu ya. Langsung saja pindah ke ini sama seperti ada tabel subscribe, user dan video. Seperti yang saya jelaskan. Langsung saja ke constraint. Constraint itu apa sih, Bang? Constraint adalah aturan yang diterapkan pada kolom agar tabel tersebut tuh menjadi integritas data gitu loh. Datanya bersih gitu loh. Jadi nggak ada missing value dan lain-lain lah. Intinya datanya bersih semua. Dengan kata lain, constraint itu mencegah data yang tidak masuk ke tabel. Nah, data yang tidak masuk ke tabel nih kita dibersihkan dengan constraint. Itu seperti yang pertama primary key. Primary key itu dan foreign key itu seperti nomor unik seperti ID gitu kan. Itu masuknya ke masuknya ke primary key, dan auto increment juga masuknya ke primary key dan foreign key gitu. Not null, not null nih masuknya ke masuknya ke varchar, dan unique tuh itu unique tuh seperti email yang tidak boleh ada duplikat atau ada duanya. Jadi setiap orang tuh punya email satu-satu. Tidak boleh nama emailnya tuh sama, itu unik. Langsung cek itu seperti date time membuat jam, waktu, terus tanggal, tahun dan lain-lain ya. Langsung pindah ke view. Nah, di sini view tuh untuk melihat apakah jumlah komentar nih ada 10 gitu kan, atau jumlah komentar atau di satu video ini ada komentarnya. Nah, contohnya seperti di atas, caranya create view video dan lain-lain sampai selesai ya. Langsung di sini kita seperti saya nih mempunyai contoh melihat jumlah subscribe pada setiap user dan melihat jumlah komentar setiap user. Itu ada berapa, setiap user tuh mempunyai komentar berapa gitulah. Langsung pindah ke group by dan aggregate. Group by dan aggregate. Di sini tuh untuk menghitung jumlah like per video. Aggregate tuh seperti konsum dan satunya, dan itulah. Langsung ke intinya menghitung jumlah like per video, group by dan aggregate. Aggregate tuh buat menghitung ya. Nah, di sini kita seperti saya menghitung jumlah like per video. Per video tuh ada berapa like ya kan? Ya, dan query-nya tuh seperti yang saya contohin di sini. Ada select F title, select video judulnya apa, terus menghitung ya, langsung dari from video, terus left join mengambil dari like gitu kan, ambil lagi in the video, group by di video F title. Langsung ke having. Having tuh sama seperti group by dan aggregate, dia menghitung jumlah like lebih dari, tapi having ini menghitungnya bisa lebih gitu loh, bisa lebih dari 2, dan group by juga bisa bisa lebih, tapi having lebih ke
nggak cuma satu. Dia bisa menghitung banyak, ya kan? Sama sih Grubhub juga bisa menghitung banyak. Nah, di sini kita contohnya Happy menghitung jumlah like lebih dari 2 dan ternyata pas saya hitung like-nya tuh nggak ada yang lebih dari 2, like-nya semuanya satu. Jadi nggak ada di tabel Having ini saya nih. Terus lanjut ke order by. Order by di sini saya order by itu mengurutkan berdasarkan dari DSC atau order by itu ada dua, ada DSC dan ASC kan. Nah, yang DSC itu mengurutkan dari yang terlama ya. DSC itu dari yang terlama ke yang terbaru. Nah, kalau SC mengurutkan dari yang terbaru ke yang terlama, kalau tidak salah. Nah, di sini order by saya menghitung video berdasarkan tanggal uploadnya. Itu dari tanggal berapa gitu ya kan. Nah, dan di sini contoh query-nya, select title upload date from video, order by upload date DSC. Seperti gitulah. Lanjut ke in. Di sini saya membuat in untuk melihat user yang berkomentar pada video 1 dan 2. Nah, di sini in tuh saya untuk melihat antara video 1 dan 2 nih ada yang berkomentar atau enggak gitu. Makanya di sini saya buat in, ada in di sini. Lanjut ke join. Di sini ada join yaitu perintah dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan relasi antar kolom. Jadi di sini saya mengambil tabel ini dan tabel pertama dan tabel kedua itu. Biasanya contoh query-nya seperti inner join kan. Di sini untuk like video yang diupload tuh user dan video yang pernah diupload itu memunculkan sama. Semuanya sama untuk melihat user dan video yang pernah diupload seperti inner join, left join, dan right join. Nah, kalau left join lebih mengutamakan yang tampilan kiri, kalau right join lebih mengutamakan tampil yang kanan. Gitu. Langsung saja lanjut ke transaksi. Nah, di sini kita membuat transaksi ya. Transaksi itu seperti jual beli atau belanja atau pemesanan tiket atau menambah video itu juga disebut transaksi. Jika transaksi tersebut berhasil, contohnya nih transaksi berhasil, itu karena di sini saya mau menambahkan video baru ke ID user ke yang 4, ID user 4. Nah, di situ kan ada ID user 4. Makanya di situ kenapa transaksi saya bisa berhasil menambahkan video ke ID user yang keempat. Lanjut ke transaksi yang gagal. Di sini kita ada transaksi gagal juga. Nah, kenapa di sini transaksi gagal? Karena saya ingin menambahkan video ke ID user yang 999, sedangkan di situ saya membuat database-nya nggak ada dengan ID 999. Makanya tidak bisa, makanya transaksi gagal dan di rollback. Nah, kalau transaksi berhasil maka di commit gitu, rollback. Jadi kita mengerol semuanya. Jadi tidak datanya tidak berubah sama sekali. Di rollback, diulang gitu. Lanjut kita ke DCL. Nah, di sini kita untuk DCL itu data control language. Di sini kita mau membuat hak akses untuk entah itu user, viewer, admin, dan lain-lain. Di sini kita untuk membuat hak akses. Nah, di sini kita pertama melihat siapa sih yang memiliki hak akses. Nah, yang pertama ada user, ada admin, root, dan lain-lainnya. Lanjut. Di sini kita membuat hak akses pada user hanya untuk melihat data. Di sini saya membuat hak akses user untuk melihat data. Ya, ya guys ya. Nah, di sini ada contoh query-nya. Nah, langsung saja saya pas membuat tersebut, saya langsung mengecek hak akses tersebut tuh ada nggak? Oh, ternyata di situ hak akses saya untuk melihat data doang dan ternyata kosong. Ya, mohon maaf. Lanjut.
Di sini kita membuat hak akses pada admin, dan di situ saya membuat hak akses pada admin dan saya mengubah passwordnya. Nah, ya kan, di situ saya udah membuat hak akses pada admin, adminnya mau ngapain terserah. Di sini habis itu saya mengubah password admin tersebut yang hanya diketahui oleh saya dan yang membuat database tersebut lah ya, seperti saya ini. Lanjut. Oh, mungkin sekian dari saya. See you next time. Terima kasih. Mohon maaf bila bila ada sepatah kata yang salah, itu semuanya datang dari saya. Kalau ada yang benar itu hanya dari Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.